Sebelum saya akan memulai menyampaikan firman Tuhan, ya ada sebuah cerita nih saudara-saudara. Ada seorang pendeta yang mendapatkan informasi bahwa ada seorang Kristen yang baru saja pindahan dari luar kota, lalu pindah di kota dekat dengan pendeta ini menggembalakan gerejanya. Karena itu dia berinisiatif untuk mengunjungi orang Kristen yang mana tahu dia bisa menjadi jemaat baru di gerejanya. Kemudian dia datang di kompleks perumahan itu, kompleks perumahan yang gak ada pagernya. Jadi dia langsung masuk melewati taman, lalu dia ketuk pintunya dari rumah orang yang baru pindahan ini. Dia ketuk sekian lama, ternyata pintu masih belum dibukakan. Dia juga menunggu sekian lama, dia ketuk terus itu pintunya, ternyata juga tidak ada yang membukakan pintu. Karena itu waktunya sudah bergulir sekian lama, sang pendeta ini punya ide, ya sudahlah kalau gitu saya akan membagikan kartu nama saya saja. Di kartu namanya itu sudah ada nama pendeta tersebut, alamat gerejanya, dan juga dia sertakan ada nomor WhatsApp-nya. Kemudian dia juga tulis sebuah notes kecil yaitu Wahyu 3:20. Kemudian kartu nama itu diselipkan masuk ke balik pintu rumah tersebut. Kemudian pendeta itu kembali. Ternyata si tuan rumah yang ada di dalam itu tidak membukakan pintu karena sedang mandi, saudara-saudara. Kemudian dia segera bergegas menuju ke ruang tamunya. Kemudian dia lihat, ternyata ada kartu nama di situ. Dia membaca kartu nama tersebut, ternyata ada pendeta yang mengunjungi rumahnya. Karena itu dia sungkan, dia lihat itu kartu namanya, ada nomor WhatsApp-nya. Langsung dia add dan dia juga sempat baca, dia kasih message Wahyu 3:20. Dia kemudian mulai WhatsApp pendeta itu mohon maaf ya. Lalu dia kemudian tulis Kejadian 3:10 ya. Rupanya saling berbalas ayat. Tahu isinya? Wahyu pasal 3:20 pendeta itu menuliskan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Rupanya dibalas sama jemaat baru ini. Dia WhatsApp kepada pendetanya, Kejadian 3:10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Maklum kan lagi mandi soalnya dikunjungin, gak siap waktunya saudara-saudara ya. Oke. Ya, banyak hal yang akan terjadi di dalam kehidupan komunitas kita. Komunitas itu menyenangkan ya, apalagi di dalam rumah Tuhan seperti ini, di dalam gereja Mawar Syaron ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang rumah Tuhan yang dibangun oleh batu-batu yang hidup ya. Semuanya sudah siap? Kita buka kebenaran firman Tuhan sama-sama di dalam surat Petrus yang pertama. 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan baca 5 ayat ini bersama-sama, lalu kemudian kita petik apa sih pelajaran penting di sana supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi batu-batu hidup membangun rumah Tuhan ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama ya. Pastikan kita membaca sampai kita sendiri mendengarkan suara kita. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Siap ya? Kita baca 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. 4, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar untuk menjadi batu-batu yang hidup. Katakan sama saya, batu hidup. 1, 2, 3. Batu hidup. Ya, Anda harus ingat-ingat mengenai keywordnya ini. Kata kuncinya adalah batu hidup. Batu hidup yang akan digunakan untuk pembangunan rumah Tuhan. Saya dan Anda terlibat di gereja Mawar Syaron ini, ibaratnya kita ini seperti batu.
Tapi bukan batu sekedar batu biasa, bukan batu yang mati, tetapi menjadi batu hidup yang akan digunakan untuk membangun rumah Tuhan, membangun gereja Tuhan, membangun gereja Mawar Syaron di mana Anda digembalakan. Jadi sewaktu Anda bergabung beribadah di tempat ini, Anda komitmen untuk Anda mau menjadi jemaat di gereja ini. Jangan pasif. Anda tidak bisa berdiam diri saja, lalu Anda seolah-olah, kok kayaknya saya gak ada pelayanan ya di gereja ini, kok kayaknya saya gak terlibat apa-apa ya di sini. Nah itu mungkin baru permulaannya, kalau Anda masih baru datang lah 1 kali, 2 kali atau baru sebulanan datang di tempat ini masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah rutin datang beribadah di tempat ini, sudah setahunan lebih, bahkan bertahun-tahun Anda sudah datang di tempat ini, masih tidak kenal satu sama lain, Anda tidak tahu program gereja ini mau bagaimana, Anda juga tidak tahu tentang acara di gereja ini apa saja yang diselenggarakan, Anda juga belum terlibat di dalam pelayanan, maka Anda masih belum menjadi batu yang hidup. Ayo kita aktifkan diri kita menjadi batu yang hidup ya. Oke, seperti apa sih batu hidup itu yang akan digunakan untuk membangun gereja atau membangun rumah Tuhan ya. Oke, batu yang hidup itu adalah yang pertama. Kita lihat dulu kembali ke ayat 1 tadi ya. Di ayat yang pertama tadi dikatakan demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Setiap kita atau manusia ketika pada mulanya pertama kali datang ke gereja, ya masih ingat Anda ketika awal-awal lah, mungkin dulunya belum menjadi seorang Kristen, dulunya belum bertobat, ketika Anda pertama kali dikenalkan kepada pribadi Yesus, Anda mulai diajak pergi ke gereja, hidup Anda apakah sudah sebaik sekarang begitu? Apakah Anda itu dulu sudah saleh, Anda sudah hidupnya kudus gitu? Ya. Kebanyakan orang ya, termasuk saya sendiri yang khotbah di depan sini. Dulunya saya pertama kali diajak ke gereja oleh teman saya. Saya tuh masih suka berkata-kata yang kotor, ngomong kotor gitu loh. Suka misuh saudara-saudara ya. Saya tuh juga suka berantem sama teman. Dan saya juga katakan kalau diajak untuk melakukan perbuatan yang curang, menipu apalagi, ada modus tertentu. Tahu modus? Modal dusta gitu ya, suka bohong ya. Apalagi kalau pas lagi kumpul-kumpul sama teman-teman saudara, kan kadang-kadang kita suka bermanis lidah ya, kita berkata ya agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dululah 100, kan gitu ya kan. Apa yang menjadi modus kita, apa yang menjadi motivasi kita waktu kita berkawan dengan seseorang. Kan kadang-kadang masih banyak tipu daya, masih banyak kemunafikan. Kita kalau berkawan sama orang lain, ada kepentingan lain di belakang itu semua. Nah, motivasi-motivasi yang seperti itu, yang jahat seperti itu, firman Tuhan mengatakan, buanglah. Kalau kita mau menjadi batu yang hidup, yang mau dipakai untuk membangun rumah Tuhan, buanglah segala kejahatan itu. Lewat apa caranya? Kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah itu dibuang dengan cara gimana? Caranya adalah melalui pemuritan. Pemuritan itu akan membentuk kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh gereja Mawar Syaron sesuai dengan amanat agungnya. Pemuritan terjadi di dalam gereja ini. Kalau kita ngomong tentang kasih karunia di dalam komunitas itu seperti apa bentuknya? Salah satunya adalah melalui pemuritan itu. Batu yang hidup itu dimuridkan supaya kita bisa dipakai. Kita dipakai, dimuridkan untuk membuang segala kejahatan. Pemuritan itu akan mengasah kita, kejahatannya dibuang. Tipu muslihat yang dulunya mungkin kita suka nipu, suka bohong, modus atau modal dusta itu mulai dikikis. Ya. Kemudian kita yang suka memfitnah, kita yang suka dengki, iri hati sama orang, dari bongkahan batu yang kasar, mulai kita itu dikikis.
kita mulai ditempa, kita mulai ditata gitu ya. Kita sudah mulai dibentuk, diproses. Itulah namanya pemuritan. Dari bongkahan batu yang bentuknya kasar, keras, kita dibentuk menjadi lebih seperti balok-balok batu yang akan digunakan untuk membangun sebuah rumah. Itu namanya pemuritan. Sadar enggak? Setelah bertahun-tahun rutin Anda beribadah di gereja Mawar Siaron ini, lewat khotbah yang disampaikan di ibadah. Di tengah minggunya Anda ikut pemuritan di dalam connect group. Pelan tapi pasti hidup Anda mulai berubah kan. Dulunya gak bisa berdoa, sekarang doanya lancar. Dulu gak berani ngomong sama orang lain, sekarang sudah bisa mulai membuka hati, membuka pergaulan, ngobrol sama orang lain. Kan seperti itu, ya kan? Dulu juga mungkin Anda orangnya tuh keras, ya. Disentil sedikit aja udah ngamuk begitu ya, tersinggungan begitu ya. Tetapi sekarang sudah lemah lembut, bahkan melayani jadi asyir lagi. Shalom, silakan gitu ya. Anda mungkin dulu orangnya tipe yang gak terimaan gitu. Ya, sedikit Anda gak disapa mungkin waktu datang ke gereja, Anda sudah mulai, orang ini sombong banget sih, aku gak disapa. Kalau sekarang mungkin Anda sudah lebih memaklumi, ya gak apa-apalah, mungkin dia gak kelihatan sama saya, kan gak masalah gitu ya. Hati kita sekarang sudah mulai lebih adem gitu. Itu namanya pemuritan. Kita dibentuk saudara-saudara supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dulu mungkin kita malas ke gereja, bahkan gak mau datang ke gereja. Ya, ada cerita salah satu teman saya juga, suami istri. Suaminya tuh bertahun-tahun belum menjadi seorang Kristen. Pindahan dari luar kota, ya, kemudian pindah di kota Surabaya ini, istrinya sudah menjadi seorang Kristen, bahkan juga melayani sebagai salah satu singer di gereja kita. Nah, suaminya ini karena gak punya pergaulan teman-teman yang terlalu luas, ya mau gak mau karena pindah dari luar kota, ya udahlah nganterin istrinya ke gereja. Awal mulanya dia nganter istri ke gereja hanya di depan ruang ibadah, jadi dia gak mau masuk. Ya gengsi dong, namanya juga belum orang Kristen ya. Dia juga gak ngerti ibadah Kristen kayak apa, baca firman Tuhan juga gak paham. Tapi lama-kelamaan lewat jalinan persahabatan, ya dikenalkanlah dengan kami. Teman-teman yang lain juga dikenalkan kepada saya. Ya kami dengan ramah kita ngajak, ayo Pak daripada nunggu istri lagi ibadah di dalam ruang ibadah, masa Bapak di luar terus, ayo masuk. Mulai pelan-pelan dia masuk, awalnya dia gak ngerti, wah semuanya kok pada nyanyi, tepuk tangan, sesuatu yang baru, sesuatu yang aneh buat dia. Tetapi akhirnya, ya adalah masuk, yang lain tepuk tangan, dia merasa aneh sendiri kalau aku gak tepuk tangan, ya udah, ya ikut tepuk tangan, dari gak ngerti lagu-lagunya, untung ada teksnya, ya udah dia ikut nyanyi gitu kan. Orang lain gak notice dia, gak perhatikan kalau dia ternyata belum Kristen, belum dibaptis juga. Kemudian pelan tapi pasti dia melihat bahwa istrinya dimuridkan di dalam connect group. Istrinya yang dulunya, maaf ya, cerewet banget gitu ya. Tapi karena dimuridkan dan mulai ikut pelayanan, dia bisa menyalurkan bakat cerewetnya sambil nyanyi. Lumayan kan, pulsanya sudah kepakai untuk menyanyi, menyembah Tuhan, bermazmur begitu ya. Begitu di rumah, sudah capek dia mungkin gak banyak omong, lumayan ya. Suaminya merasa, wih istriku berubah gitu ya. Dia akhirnya ngikutin istrinya, selain nganter istri ke gereja, dia ikut ibadah. Setiap hari Selasa ikut connect group istrinya. Ya awalnya dia cuma nganter istri aja ke connect group, dia pulang. Tapi lama-kelamaan, ngapain gua pulang sendiri ya? Kok kayak istriku makin asik ya di rumah. Akhirnya dia, ya adalah aku temenin kamu ke CG. Dia mulai ikut CG. Awalnya juga gak ngerti, ada kumpulan 10-15 orang itu nyanyi-nyanyi, kemudian sharing. Dia gak terbiasa membuka diri, dia gak biasa cerita tentang masalahnya kepada orang lain. Dia juga awalnya bingung-bingung dan dia mulai pelan-pelan cerita, iya saya ada pergumulan soal pekerjaan, saya pindah dari luar kota. Dia mulai membangun hubungan dengan teman-teman baru di CG. Akhirnya ikut CG dia, ikut CG rajin, bahkan lebih rajin daripada orang yang sudah dibaptis. Dia ikut datang ibadah hari Minggu, datang lebih pagi dibandingkan jemaat pada umumnya yang sudah bawa Alkitab. Waktu itu dia datang ibadah, dipikir sama Asher, oh bapak ini pasti orang Kristen yang rajin, padahal belum dibaptis.
Dan singkat cerita akhirnya bulan Juli kemarin ya, karena kami terus bersahabat dengan dia dan kita tanpa paksaan. Pemuritan itu tanpa paksaan Bapak Ibu Saudara. Seringkali saya atau dengan teman CG yang lain, kita ngajakin dia makan, ngobrol sama dia dari hati ke hati. Pokoknya selesai dari pertemuan, kita doakan dia. Lama-kelamaan dia ditaburi firman Tuhan, ditaburi sama doa, ditaburi dengan persahabatan, penerimaan, tanpa paksaan untuk dia menjadi seorang Kristen. Akhirnya dia menghubungi saya, Pak, bulan Juli nanti saya mau memberikan diri dibaptis dan akhirnya dibaptislah dia. Terakhir saya dengar ceritanya, dia sudah ikut MSJ, My Spiritual Journey. Pemuritan itu ada prosesnya. Dari orang belum percaya Tuhan, dia kemudian dibentuk dari pribadi yang keras, hatinya dilembutkan, dimuridkan dan menjadi anak Tuhan. Oke? Itulah yang terjadi. Batu yang hidup itu dimuridkan. Oke, yang kedua, bagaimana sih supaya kita menjadi batu hidup yang dipakai untuk membangun rumah Tuhan? Kita lihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Firman Tuhan di sini mengajarkan bahwa jadilah seperti bayi yang baru lahir itu. Karena di ayat sebelumnya, kalau Anda lihat pasal 1 ayat 23, ini Petrus sedang ngomong soal orang Kristen itu harus dilahirkan kembali ya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Ya. Karena itu kalau kamu mau menjadi batu yang hidup, jadilah seperti bayi yang memang kayaknya baru lahir. Bayi kepengennya apa coba? Minum susu. Kepingin selalu minum susu. Ya. Kepingin perkara-perkara yang rohani itu terjadi dalam kehidupannya. Bayi itu ingin mengalami pertumbuhan secara rohani. Karena itu saudara, menjadi batu yang hidup itu artinya adalah kita harus dilahirkan kembali menjadi anak Tuhan dan memiliki keinginan bertumbuh. Nah ini, Anda harus punya keinginan untuk bertumbuh secara rohani melalui apa? Nutrisi dan gizi rohani. Yaitu apa? Firman Tuhan. Sama seperti bayi yang selalu ingin minum susu yang murni. Saya punya pengalaman. Sebelum saya dulunya menjadi seorang Kristen, atau dulu masa lalu saya ketika usia saya masih sekitar SMA gitu ya, saya belum dilahirkan kembali. Terus terang, kalau kehidupan saya yang lama itu ketika saya belum lahir kembali, belum menjadi seorang anak Tuhan, belum pernah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, mendengar sesuatu yang berbau kekristenan itu agak anti. Pernah merasa yang kayak gitu? Ada yang seperti itu ya, benar ya? Ada yang ngangguk-ngangguk nih, benar, oke? Saya mendengarkan, waktu itu belum zamannya internet, YouTube, kayak sekarang belum, radio, saudara. Saya ngekos di kota Surabaya ini, karena saya dulu sekolahnya di Sinlui 1, ya, di daerah sana ngekosnya. Lalu saya ngekos di rumah seorang Kristen, keluarga Kristen. Dan setiap hari, buat saya waktu itu sangat menyebalkan, setiap hari mereka setel radio rohani Kristen. Isinya apa? Tahu sendirilah, khotbah, lagu pujian, kesaksian, doa, sharing, pokoknya khotbah lagi, lagu pujian lagi. Itu membuat saya stres waktu itu. Dikit-dikit begitu saya keluar dari kamar, wah radio rohaninya keras-keras sekali bunyinya. Bagi saya yang belum lahir baru, itu adalah sebuah siksaan. Kenapa saya dengerin khotbah ini tiap hari? Pendeta ini buka ayat ini, bacain firman ini, dia khotbahin ini. Kadang-kadang menusuk hati, ini nyindir saya tiap hari gitu ya. Belum lagi dia puter lagunya keras-keras, yang paling tidak mengenakan adalah ketika ada lagu rohani, lagu pujian, irama dangdut lagi. Aduh ya Tuhan, sampai kapan saya harus ngekos tinggal di sini dan dengerin lagu ini? Ya, itu yang terjadi dalam hidup saya. Tetapi pada suatu titik, akhirnya saya mengalami pertobatan. Saya berjumpa Yesus secara pribadi di dalam sebuah retreat yang diselenggarakan oleh Gereja Mawar Syaron. Retreatnya dilakukan di BDI pada waktu itu. Akhirnya saya dilahirkan kembali menjadi anak Tuhan. Apa yang saya lakukan? Mulai hari itu, saya tiba-tiba kok kepengen baca firman Tuhan terus. Pernah ngalami?
Kok kepingin buka Alkitab terus, kepingin dibaca, kok tiba-tiba setiap kata-kata, setiap tulisan, setiap kalimat yang ada tuh hidup dan melompat masuk. Itu loh maksudnya, jadilah seperti bayi yang baru lahir dan menginginkan susu yang murni dan rohani itu. Seperti itu, saya kok tiba-tiba ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan ketika baca, ngerti, tidak ngerti. Tapi itu menyenangkan buat saya, menghibur buat saya, menguatkan buat saya. Firman Tuhan ini kok benar-benar menjadi sumber kekuatan saya. Firman Tuhan ini menjadi sumber inspirasi. Firman Tuhan ini menyelamatkan saya. Baca terus. Dan ketika saya mendengarkan kembali saluran radio rohani itu, saudara, gak henti-hentinya saya dengar. Bahkan ketika ada yang nyetel lagu rohani dangdut pun, saya ikut goyang. Irama gambus pun saya ikuti. Ya kan? Kenapa? Karena saking senangnya. Beda ya kehidupan antara sebelum lahir baru dengan sudah lahir baru. Apapun yang isinya firman Tuhan, apapun yang isinya lagu pujian rohani, saya ikutin semua. Harusnya seperti itu, menjadi batu yang hidup. Selera kita harus tetap menginginkan firman Tuhan sebagai susu yang diinginkan oleh bayi itu. Amin, saudara-saudara? Mau ya? Terus bertumbuh ya? Amin? Ya. Sekalipun Anda sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, jangan Anda merasa, aku sudah tahu isinya Alkitab, udahlah gak perlu baca lagi. Kalau kita sudah kehilangan kerinduan untuk baca firman Tuhan, kita juga sudah kehilangan kerinduan untuk bertumbuh. Kalau sudah gak tumbuh, ya udah gak hidup. Sudah gak jadi batu yang hidup. Ya, gak bisa dipakai untuk membangun rumah Tuhan. Ayo, saya dorong setiap kita, Jemaat Mawar Syaron, jadilah batu yang hidup. Supaya tetap hidup, Anda harus tetap bertumbuh. Caranya bertumbuh, baca firman Tuhan. Inginkan firman Tuhan seperti bayi menginginkan minum susu. Amin ya. Oke, yang ketiga, gimana sih batu yang hidup itu? Kita lihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya. Datanglah kepada Yesus maksudnya ya. Batu yang hidup itu. Rupanya Yesus itu juga disebut sebagai batu yang hidup. Dialah pelopor batu hidup itu. Ya. Dialah the real batu hidup. Yesuslah batu hidup yang sejati. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, gak dianggap mungkin sama manusia, bahkan dia dihina, disiksa, bahkan disalibkan. Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah, ini yang penting. Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi saya dan Anda. Ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga, saya dan Anda, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Inilah intisari pesan yang saya sampaikan hari ini. Mata kita tertuju kepada role model kita. Yesus Kristus sang batu hidup sejati itu, supaya saya dan Anda juga menjadi batu yang hidup agar kita bisa dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah sebagai batu hidup. Datanglah kepada Yesus, sang batu hidup sejati itu, karena Yesus sudah menjadi teladan bagaimana caranya dia menjadi batu hidup. Teladanilah Tuhan Yesus, karena arah pertumbuhan kita sebagai batu yang hidup bukan menjadi seperti manusia lainnya. Nah, ini perlu digarisbawahi, ini perlu ditekankan. Karena kebanyakan orang Kristen ya, di luar sana, bukan di dalam gereja Mawar Syaron ya, mereka ingin mengalami pertumbuhan iman. Ada orang Kristen yang berharap bahwa aku ingin bertumbuh menjadi seperti pendeta itu. Nah, itu udah salah. Saya ingin bertumbuh menjadi seorang Kristen sama seperti evangelis itu yang pimpin KKR ini. Wih, keren. Ada seorang singer yang melayani di gereja, aku ingin bertumbuh secara rohani supaya aku menjadi seperti worship leader itu. Enggak boleh sebetulnya. Pertumbuhan rohani kita jangan menjadi seperti, bahkan jangan seperti gembala sidang kita, jangan. Waktu Anda bertumbuh imannya jangan menjadi seperti saya, jadi seperti pendeta Robert, jangan. Jadilah seperti batu hidup yang sejati itu, jadilah seperti Yesus Kristus, katakan amin. Yesus Kristuslah arah pertumbuhan kita.
Kebanyakan orang masih merasa bahwa aku kepingin bertumbuh seperti pendeta itu. Jangan, manusia ada batasnya, worship leader ada batasnya. Kami semua masih manusia, kami masih punya kelemahan. Tetapi kalau Anda kepingin bertumbuh, datanglah kepada Yesus. Karena dialah yang sudah jadi teladan sebagai batu hidup bagi saya dan Anda. Teladanilah dia. Saat kita mengalami proses di dalam kehidupan kita, ingat kepada Yesus. Yesus pun mengalami proses ketika dia bergesekan dengan manusia. Contoh, selama hidupnya di dunia ini, Tuhan Yesus pernah dimaki. Oke? Ada yang di sini pernah dihina, saudara-saudara? Pernah? Yang tidak pernah bisa angkat tangan? Ya kan, nggak ada yang angkat tangan kan, berarti semuanya pernah dihina kan? Ada yang di antara Anda mungkin pernah difitnah, pernah disalah mengerti, pernah diancam. Ya, Tuhan Yesus juga mengalami sama. Bahkan Tuhan Yesus diancam untuk dilempari batu ketika dia menyampaikan ajaran tentang kerajaan sorga. Diancam dia, awas lu ya, gue lemparin batu lu. Pernah kita diancam waktu kita mau menyampaikan kebenaran? Kita juga bahkan menghadapi sebuah situasi yang tidak menyenangkan. Tuhan Yesus juga sampai ditangkap, disidang, dipukuli saudara-saudara. Nah, inilah yang membedakan antara reaksi dengan respon. Apakah Tuhan Yesus bereaksi ketika dia itu ditangkap? Ketika dia mulai disidang, ketika Yesus mulai dipukuli, lalu mau diseret, dibawa ke pengadilan untuk dia disalibkan? Ini yang membedakan juga dalam kehidupan kita. Ada reaksi, ada respon. Apakah Tuhan Yesus bereaksi ketika dia itu dihina dan hendak disalibkan? Ternyata tidak. Tuhan Yesus berespon. Pastor, apa sih bedanya antara reaksi dengan respon? Beda loh saudara. Ya. Reaksi itu adalah sebuah tindakan spontan yang kita lakukan terhadap perbuatannya orang lain. Ya. Jadi reaksi itu sifatnya spontan. Jadi misalkan kalau seseorang dipukul, reaksi refleksnya adalah dia balas mukul, misalkan begitu. Waktu Anda dihina, Anda juga membalas menghina. Nah, itu namanya reaksi. Ya, waktu Anda mungkin dimarahi sama orang lain, lalu Anda merasa agak terima, spontan Anda marahin balik itu orang. Karena ada hukum rimba mengatakan, mana yang marahnya lebih kenceng, dia yang bakal menang, gitu kan. Ya, Anda bereaksi atau respon. Nah, tetapi Tuhan Yesus ketika dia mengalami semua caci maki, siksaan, dihina, ditangkap, dia tidak bereaksi, tetapi Tuhan Yesus berespon. Responnya apa? Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus melepaskan pengampunan. Ketika Tuhan Yesus juga disiksa, bahkan sudah mau diseret ke atas kayu salib, dia berdoa loh. Responnya Tuhan Yesus mendoakan, ya Tuhan, ampunilah mereka ini yang sudah menangkap aku, yang mengikat aku, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Loh, Tuhan Yesus berespon loh ternyata. Dia tidak melakukan reaksi, ya Allahku, Bapakku, tolonglah hajar semua orang-orang ini, selamatkanlah aku dari salib ini. Bisa loh Tuhan Yesus lakukan hal itu. Ketika Tuhan Yesus diancam hendak dilempari batu, dia bisa berteriak pada malaikat, malaikat tolong, ini ada orang-orang yang melemparin batu, langsung lemparkan mereka ke dalam jurang. Bisa kalau Tuhan Yesus mau bereaksi seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk respon yang benar. Respon itu adalah, nah kalau reaksi tadi kan tindakan spontan ya, ketika kita mengalami perlakuan yang gak menyenangkan. Respon adalah suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan akal sehat. Jadi dia mikir dulu, menimbang dulu dengan akal sehat agar dia tidak melakukan tindakan yang salah terhadap perbuatan yang tidak menyenangkan dari orang lain. Jadi ada waktunya dia mikir dulu, mempertimbangkan dulu supaya tidak melakukan tindakan pembalasan yang merugikan. Itu namanya respon. Bahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ingat kan peristiwa waktu itu ketika Petrus salah satu muridnya Yesus, dia bereaksi. Dia langsung angkat pedang lalu dia mengayunkan pedangnya tuh nyabet telinga dari salah satu prajurit yang menangkap Yesus. Itu yang namanya reaksi. Tetapi responnya Tuhan Yesus apa? Responnya Tuhan Yesus adalah dia menyembuhkan. Petrus melakukan reaksi
penyerangan balik. Tetapi Yesus melakukan respon, menyembuhkan. Pilihan di tangan Anda. Ketika ada perlakuan buruk terjadi dalam hidup Anda, Bapak Ibu Saudara, teladanilah Tuhan Yesus. Ya, Anda mau melakukan reaksi atau Anda mau melakukan respon. Pilih mana? Respon ya, respon yang benar lah ya terhadap semua perlakuan yang kita alami. Karena itu saya ajak setiap kita, yuk jadilah batu yang hidup. Ingat ya, batu yang hidup tadi mengalami proses pemuritan. Batu yang hidup itu juga mencintai, merenungkan dan melakukan firman Tuhan supaya bertumbuh. Dan sebagai batu yang hidup kita juga mau meneladani Tuhan Yesus dan arah pertumbuhan kita agar semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Karena itu, ayo setiap jemaat Mawar Syaron, baik Anda yang sudah lama bergabung beribadah, datang rutin di tempat ini, maupun Anda yang baru-baru datang di tempat ini, jadilah batu yang hidup. Ya, senggol sebelah kiri kanannya katakan, jadilah batu yang hidup ya. Ayo kita bangun rumah Tuhan sama-sama ya. Rumah Tuhannya di mana? Ya ini di gereja Mawar Syaron ini ya, melalui pemuritan di dalam Connect Group. Nah, di Mawar Syaron ini ada tempat pemuritannya, ada komunitasnya, komunitas yang mengalami banyak kasih karunia, yaitu adalah Connect Group. Ya. Jadi pastor, apa sih Connect Group itu? Oke, saya jelaskan ulang bagi Anda yang sudah tahu maupun Anda yang belum tahu. Connect Group itu adalah komunitas. Ya. Komunitas untuk kita dimuridkan. Untuk jemaat Mawar Syaron yang datang beribadah hari Minggu seperti ini, Anda akan dimuridkan supaya Anda juga mengalami perubahan hidup. Dari yang negatif menjadi positif, dari yang gak baik menjadi semakin baik. Ya. Dan juga kita dipersiapkan untuk menjadi pemurid. Ya. Sebelumnya kan kita selalu mengalami proses pemuritan, dimuridkan, dibimbing. Tetapi perlu loh, waktunya kita naik level. Dulunya kita dimuridkan, sekarang kita memuridkan. Loh kenapa pastor? Gak cukup aku jadi member aja. Aku cuma datang ya aku gak mau terlibat yang terlalu jauh. Aku cukup datang aja lah, setor muka. Yang penting kan aku lah ya datang gitu ya, boleh ya. Itu masih satu sisi saudara-saudara. Tetapi Tuhan menghendaki Anda semua untuk menjadi pemurid. Bukan hanya sekedar murid, ya murid Kristus itu perlu ya, kita perlu jadi murid Kristus. Tetapi kita pun juga perlu masuk pada level selanjutnya, yaitu menjadi pemurid. Seperti yang dicatatkan di dalam amanat agung. Yaitu di dalam Matius pasal 28. Ya, kita lihat sebentar nih, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini pesannya Tuhan Yesus, amanatnya Tuhan Yesus bagi setiap kita. Gak cukup kita jadi murid, tetapi kita harus menjadikan semua orang murid, alias jadi pemurid. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ya, jadikan semua bangsa murid, artinya kita harus jadi pemurid dong, ya kan? Harus menjadi orang yang memuridkan. Setelah kita dimuridkan, lalu kita jadi murid kan, maka kita akan memuridkan orang lain menjadi murid Kristus. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itulah yang namanya pertumbuhan. Dari seorang murid, kita bertumbuh. Pertumbuhan gak berhenti. Kita akan bertumbuh menjadi pemurid. Ya. Saya akan akhiri dengan inilah yang namanya bedanya antara event dengan proses, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang mungkin suka dengan yang namanya event. Suka dengan yang namanya acara. Ya, versus proses. Yang namanya pertumbuhan rohani itu bukanlah event, bukan acara. Tapi pertumbuhan rohani itu adalah sebuah proses. Contoh ya, saat kita tuh menjadi seorang Kristen, dimulai dengan event yang pertama. Apa? Dibaptis. Seneng gak kalau ada teman-teman kita yang dibaptis? Senang? Sukacita? Itu adalah event baptisannya dia. Tetapi apakah di dalam dia dibaptis itu, apakah langsung dia bertumbuh? Imannya, bertumbuh rohaninya? Belum tentu, ya kan? Tetapi semua orang merayakan, wah hebat ya lu dibaptis ya, selamat ya. Semua gegap gembita, semua menyorai dia, semua kasih selamat, luar biasa kamu dibaptis. Tetapi setelah dia dibaptis, nah ini loh, ada yang perhatikan enggak? Ya.
Bagaimana pergumulan kehidupannya ketika seorang memutuskan untuk memberikan diri dibaptis. Termasuk saya waktu 23 tahun yang lalu saya dibaptis. Teman-teman saya yang biasanya kumpul sama saya, yang pergaulan kita yang suka cakap kotor itu, pelan-pelan menjauhi saya. Saya dihina loh, saya diejek. Dasar lu sok suci, sok kudus lu, pendeta lu. Dinubuatin jadi pendeta, jadi. Ya kan? Saya juga sama sebagian keluarga saya juga, loh kamu kok malah jadi Kristen sih? Loh kamu kok malah ke gereja? Loh kamu bingung kan? Jadi ada orang tertentu yang tidak suka dengan saya ketika saya dibaptis. Dijauhi sama teman-teman saya juga. Orang melihat perubahan dalam kehidupan saya, pergumulan loh. Pernah mengalami saudara-saudara? Ya. Bahkan menjadi seorang Kristen, awal-awal bertobat bukan sesuatu hal yang mudah juga. Harus beradaptasi dengan komunitas gereja. Bisa disalahpahami lagi, disalah mengerti lagi gitu kan. Itu yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan itu mungkin kadang-kadang gak selalu mulus ya. Ada gesekan, ada mungkin kesalahpahaman, itu yang terjadi. Lalu setiap kali di dalam CG, salah satunya kan juga Anda diminta, oke, coba deh sharing, coba kesaksian. Yang Anda ceritakan di dalam CG itu event atau proses. Karena kebanyakan dari kita, maaf ya ini saya ngomong nih ya, jujurly speaking ya, boleh ya. Setiap kali kita di dalam CG, waktu kita cerita atau sharing atau kesaksian, yang mau Anda ceritakan itu proses atau event? Ya jujur lah ya, kadang-kadang kita mencari eventnya dulu. Oh ya, saya baru mengalami keberhasilan, doa saya dijawab. Kan kita selalu mencari event-event, doa dijawab. Oh saya dapat pekerjaan, gitu kan. Loh, pernah nggak Anda cerita di dalam CG, saya gagal, saya belum dapat pekerjaan, doa saya gak dijawab. Ya, mungkin beberapa akan komentar sama saya, Pastor, jangan ngomong gitu dong di CG. Nanti gak ada yang mau datang CG lagi. Nanti CG kita ternyata dikenal dengan CG yang doanya tak terjawab. Loh ya ngapain? Nah, tapi saya ngomong begini, ini jujurly speaking ya. Kita harus berani terus terang. Di dalam proses kehidupan yang kita alami, come on lah, kita jujurly juga yang kita ngomong Alkitab ya. Surat Petrus ini juga dituliskan ketika masa-masa jemaat Kristen mula-mula mengalami penganiayaan. Itu proses loh. Mereka ditindas, gereja-gereja dibakar seperti zaman sekarang. Orang Kristen disiksa, dibunuh bahkan saudara. Kekristenan di zaman itu, dan harusnya sampai di zaman sekarang, identik dengan penyiksaan, penderitaan. Kok agak terbalik ya dengan zaman sekarang. Kekristenan itu seolah-olah hidupmu diberkati, hidupmu baik-baik saja. Pernah nggak kita cerita proses di dalam CG kita? Iya ya, aku hidupnya lagi galau. Ya, tahu kalau orang lagi galau itu lagunya penyembahannya seperti apa? Segalaunya hatiku kau pun tahu. Sampai gitu kan ya, saking galaunya. Galauku hidup bagimu. Hatiku tetap sekalipun galau mau menyembah, tetap menyembahmu ya kan. Karena itu hati-hati kalau Anda itu bersahabat dengan seseorang, apalagi yang namanya andilau. Tahu? Antara dilema dan galau. Ya. Dalam setiap proses kehidupan yang ada di dalam diri kita, jangan cuma dicari event-event yang menyenangkan. Oh ya, baru dapat jodoh, dapat kerjaan, usahaku diberkati. Cobalah sekali-sekali di dalam connect group kita secara otentik, kita ceritakan proses yang terjadi. Ya, aku dijauhi keluargaku saat aku sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Pekerjaanku sedang mengalami masa-masa sulit, tetapi waktu Anda cerita tentang pekerjaanmu sedang dalam masa sulit, ingat ya, jangan modus, jangan modal dusta itu tadi, kemudian pinjam dulu 100, jangan, ya, please, jangan. Ya. Tetapi sungguh Anda cerita bahwa, tapi gak apa-apa, sekalipun aku menghadapi tantangan dalam perekonomian, tantangan dalam keluargaku, sekalipun aku lagi gesekan antara suami dan istri, karena kan kadang-kadang ada ya, suaminya tobat duluan atau istrinya jadi Kristen duluan, pasangannya belum. Itu pergumulan loh dalam rumah tangga. Antara orang tua dan anak lagi gak cocokan, lagi ada konflik hubungan. Cobalah ceritakan itu. Supaya Anda dapat dukungan doa dari komunitas CG itu. Ada proses, ada cerita di dalam kehidupanmu. Dan itulah yang perlu Anda ceritakan. Ku kagumi
caramu mencintaiku. Tuhan Yesus tuh mencintai kita dan cinta itu ditunjukkan lewat proses kehidupan. Ya, sekali lagi ya, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, saat kita lagi terpuruk-terpuruknya, kau ada untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tuhan Yesus tidak akan pernah menyerah atas setiap hidup kita. Kita pasti akan dipulihkan. Ada teman-teman komunitas kita yang akan dukung kita, mendoakan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan sekali lagi, ayo sama-sama ya. Jadi batu yang hidup untuk membangun gereja Mawar Syaron bersama-sama. Lewat apa? Lewat Connect Group. Pastor, gimana caranya supaya saya bisa masuk dalam Connect Group? Ya, perhatikan ini. Kalau perlu difoto, ya, caranya bergabung. Buka handphone Anda. Fotolah informasi ini. Anda bisa scan barcode-nya juga, atau Anda bisa masuk ke browser Anda, ketikkan www.gms.id/connect group. Di situ Anda bisa pilih-pilih. Carilah Connect Group yang paling dekat dengan rumah Anda. Ya, supaya Anda bisa dihubungi, Anda dikontak, Anda bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Atau Anda kepingin WhatsApp lah, tanya supaya Anda segera dihubungin. Ya, di WhatsApp centernya Gereja Mawar Syaron. Oke, silakan difoto yang belum ikut CG. Silakan, saya mengundang Anda, come on. Gabunglah, ikutlah Connect Group bersama-sama dengan kami. Catat nomornya 085 60 60 90 200 ya. Siap ya? Ayo bertumbuh bersama-sama. Kita masuk di dalam proses pembentukan, proses pemuritan. Kita menjadi batu yang hidup. Semakin cinta firman Tuhan dan kita juga bertumbuh ke arah Tuhan Yesus.